Halo sobat sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat. Channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, gut anxiety, psikosomatis berdasarkan pengalaman saya. Saya bukan siapa-siapa, bukan dokter, juga bukan tenaga medis. Saya hanyalah orang yang pernah menderita asam lambung, gut anxiety, psikosomatis dalam waktu yang cukup lama. Dan alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, gut anxiety, psikosomatis, setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, gut anxiety, psikosomatis dengan topik mengatasi sakit kepala karena asam lambung, gut anxiety, psikosomatis. Baiklah teman-teman, sebelum saya lanjutkan ya, tolong yang belum subscribe channel ini klik subscribe dan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baiklah, kita lanjutkan. Jadi topik kita kali ini adalah mengatasi sakit kepala karena asam lambung, gut anxiety, psikosomatis. Teman-teman semua, sakit kepala ini adalah merupakan salah satu sensasi dari 1001 rasa sensasi asam lambung, gut anxiety, psikosomatis yang sering kita alami, khususnya pada teman-teman yang sudah mengalami penderitaan asam lambung, gut anxiety, psikosomatis. Oleh karena itu, eh, pada kesempatan kali ini saya angkat sebagai topik untuk kita bahas, yaitu tentang mengatasi sakit kepala ya. Karena ini sensasi yang eh, banyak sekali kita jumpai ya. Termasuk pengalaman saya ketika itu dalam penderitaan ya, itu juga yang namanya sakit kepala itu eh, bisa dikatakan paling lama lah. Sensasi yang paling lama dan paling sering muncul itu adalah sakit kepala. Sensasi asam lambung, gut anxiety, psikosomatis ya yang sangat banyak itu, terutama di sakit kepala. Nah ini memang betul-betul menyiksa ya, yang namanya orang ketika sudah pusing-pusing. Nah ini aktivitas lain pun itu akan terhenti ya. Itu jadi aktivitas berhenti, kemudian kita juga tidak bisa istilahnya apa ya, ya bergerak secara normal karena memang kepala ini selain pusing, kemudian terasa berat ya, terasa berat, kadang seperti migrain, kadang ada yang cekot-cekot ya. Jadi pokoknya komplit ya. Bahkan saya merasakan itu ada sensasi yang muter ya, muter itu ya vertigo mungkin jenisnya termasuknya seperti itu. Nah ketika seperti itu untuk duduk saja nggak mampu ya, wong tiduran saja ini tangan ini sambil mencengkeram tepi kasur itu ya, karena seperti goyang sekali itu. Nah ini termasuk kelompok sakit kepala ya, sakit kepala. Dan biasanya ketika kepala ini sudah pusing-pusing, sudah berat, sudah keliengan, kemudian apa? Kadang seperti migrain, kadang seperti vertigo, kadang cekot-cekot ya. Nah ini kemudian asumsi ya, asumsi pikiran kita ini sudah mulai melayang kemana-mana itu ya. Walaupun ini kadang termasuk ilusi yang salah ya. Kadang kita berpikirnya jangan-jangan ada kanker otak, kadang berpikir jangan-jangan ada tumor dan sebagainya, itu seperti itu ya. Ya itu maklum saja karena memang
sensasi rasanya yang luar biasa dahsyatnya ya, seperti kita sampai nggak bisa menahan diri. Nah akhirnya ya hayalannya, ilusinya seperti itu, dan itu dialami oleh siapa saja seperti itu. Nah maka dari itu saya ingin menyampaikan sharing kepada teman-teman bagaimana kita mengatasi solusinya ya, karena ketika kita sering terkena sakit kepala ya gara-gara karena kita sudah terkena asam lambung, ketensiasi psikosomatis. Nah ini menjadi dominan ya sensasi di kepala. Oleh karena itu ya, karena lama menderita seperti itu akhirnya hafal ya, hafal dengan rasanya dan hafal dengan bagaimana cara kita mengatasinya itu, dan lama-lama akhirnya sembuh juga teman-teman. Nah ini solusinya sakit kepala ya. Sakit kepala itu bisa juga dikarenakan kita misalkan telat makan ya. Yang namanya orang yang sudah terkena asam lambung, selain kita harus mengatur pola makan yang baik ya, itu salah satunya adalah jangan sampai terlambat. Jangan sampai terlambat, ya entah makan apapun lah ya, itu yang penting dari jadwal-jadwalnya itu harus dipenuhi. Makanya betul sekali ketika orang yang sudah terkena asam lambung, kecenderungannya kita harus lebih banyak ngemil ya. Itu artinya supaya lambung tidak kosong ya, karena kalau sampai kosong asam lambung juga naik ya. Nah ini sensasinya juga sampai ke kepala, itu termasuk menyebabkan sakit kepala. Maka dari itu makan harus kita cukup dan kita penuhi, termasuk disiplin jangan sampai terlambat. Ini solusi yang pertama supaya tidak sakit kepala. Kemudian yang kedua, sakit kepala ini juga bisa disebabkan karena dehidrasi ya. Jadi kurang cairan, maka dari itu kita harus perbanyak minum ya. Perbanyak minum dan usahakan minum air yang hangat ya. Itu. Jadi minum ya minimal 8 gelas lah standarnya ya. Nah, syukur lebih dari itu akan lebih bagus teman-teman. Nah, itu dengan minum yang cukup ya, sehingga peredaran darah, peredaran oksigen ini sampai ke otak ya, sampai ke kepala. Nah, sehingga tidak menjadi sakit kepala teman-teman ya. Maka dari itu tepat makan ya, cukup minum. Nah, ini harus terpenuhi. Istilahnya wajib lah itu bagi penderita asam lambung ketensiasi psikosomatis. Nah, kemudian solusi yang berikutnya ya, setelah kita berusaha makan dan minum yang cukup, nah kemudian biasanya ketika sensasi ini sedang bergejolak ya, ini kita sebaiknya tiduran teman-teman ya, tiduran atau tidur sekalian ya, dengan posisi usahakan kaki ini lebih tinggi, jadi kaki bisa diganjal lah ya, ganjal 2 bantal ya, atau 1 bantal yang agak tebal juga nggak apa-apa. Ini juga dengan maksud supaya peredaran darah lebih lancar, akhirnya sampai ke kepala ya, sampai ke otak. Nah akhirnya pusing-pusing itu nanti akan segera hilang. Itu teman-teman ya. Jadi selain kita harus cukup makan, cukup minum, nah ini solusi yang berikutnya bisa dengan tidur. Nah, setelah tiduran ya, ini sambil tiduran ya, tadi sudah tiduran dengan posisi kaki diganjal ya, ganjal. Kemudian kita lakukan pijit teman-teman ya, jadi pijit. Nah ini bisa pijit-pijit yang pertama di seputar kepala ya. Kepala ini biasanya di sini nih teman-teman ya. Nah sini, ini kita pijit-pijit. Bisa juga ke sini ya, sampai ke tengah sini ya, ini dipijit itu. Terus di sini belakang ini telinga ya, ini ditarik ke bawah, ini mijitnya seperti ini. Sini juga ya.
Ini ya. Nah, seperti ini. Kemudian bisa sampai ke ini, ke leher ya, ke pundak di sini juga boleh. Ini dipijit-pijit, nah itu nanti akan terasa lebih ringan kepalanya ya. Yang tadi berat, kemudian ini akan menjadi lebih ringan. Nah, selain itu ya, setelah kita pijit di seputar kepala ya, ini di bagian sini juga bisa juga ya di atas ya. Jadi termasuk ada sensasi-sensasi di mana, nah itu biasanya ketika kita pijit-pijit ini agak terasa sakit, nah itu justru diteruskan ya, diputar ya, diputar arahnya kebalikan dari jarum jam. Putar itu sekitar 2 menit lah di setiap titik yang agak sakit itu pijit di seputar kepala. Nah, kemudian ada lagi dipijit di tangan teman-teman ya, tangan, karena ini ada hubungannya dengan saluran ke lambung ya, sama lambung. Nah, ini untuk tangan kita pijitnya ini, jadi dari ibu jari ya, ini ke bawah, di bawah ibu jari di sini ya. Nah, ini seperti ini kita tekan aja nih, kita tekan, kemudian sambil kita putar. Ini kalau kita sedang sakit kepala, ini dirasakan sakit teman-teman ya, sedang sakit kepala atau sedang asam lambungnya naik, ini sakit rasanya ya. Nah, ini putar selama 2 menit teman-teman ya, selama 2 menit dan nanti berhenti dulu ya. Nah, setelah itu kita lakukan lagi sama ya, sampai ya paling tidak 3 kali lah. Jadi 3 kali 2 berarti 6 menit ya, ini kita itu. Nah, setelah itu kita ganti tangan yang satu. Titiknya sama ya, jadi di ibu jari terus turun ke bawah. Nah, di sini nih ya. Ini. Ini kita pakai telunjuk ya. Nah, di sini gini aja. Nah, ini seperti ini. Ini terasa sangat sakit ketika memang betul-betul sedang sensasi asam lambungnya naik, sedang pusing-pusing, ini terasa sekali. Tapi nanti setelah ini kita lakukan, ini kita akan enteng teman-teman. Jadi seperti ada sesuatu yang hilang lah ya, yang plong itu, bagaikan aliran yang sedang tidak lancar ini menjadi lancar itu. Nah, dengan seperti itu nanti sakit kepala itu akan hilang. Jadi rasa-rasa sensasi yang di kepala, nah ini akan hilang. Tekan aja di sini. Itu ya. Nih. Oke, teman-teman ya. Jadi tadi kita lakukan pijit di kepala dan pijit di tangan ya, untuk membantu supaya kepala kita menjadi cepat membaik ya, yang tadi dari rasa-rasa sakit kepala. Nah, kemudian setelah itu untuk mengefreshkan ya, untuk mengefreshkan supaya rileks ya. Ini kita boleh kita tambah gosok dengan minyak angin ya. Gosok minyak angin, terserah minyak anginnya apa saja ya, sesuai dengan selera teman-teman ya. Bisa kita mulai dari kita cium-cium ini apa, bau minyak anginnya, kemudian kita gosokkan dari sini ya, sini ya, gosok. Kemudian di sini, di belakang telinga ya, belakang telinga sampai ke tengkuk ini ya, di bawah kepala di sini. Ini gosok, ini juga sini, sini. Sampai ke pundak ya, pundak sini. Ini juga sini. Nah, dengan seperti itu nanti akan rileks ya, akan rileks, kemudian akhirnya sakit kepala itu nanti akan hilang teman-teman. Itu pengalaman yang saya praktekkan itu seperti itu ya. Nah, sekarang untuk menjaga ya, untuk menjaga atau mengantisipasi supaya kita tidak sering muncul sensasi sakit kepala, nah itu caranya selain kita itu sudah menjaga tadi ya tip-tip yang saya berikan, contohnya cukup makan dan minum, itu kita juga melakukan hal-hal atau kegiatan yang bersifat refreshing teman-teman. Jadi buat suasana menjadi riang ya, menjadi riang, tidak
menambah beban pikiran ya, karena yang namanya sakit kepala itu bisa jadi juga dari beban pikiran ya, beban pikiran, kemudian dari kecemasan. Nah ini juga rasanya kepala itu akan menjadi penuh ya, penuh menjadi berat seperti itu. Nah maka dari itu untuk mengosongkan istilahnya beban-beban pikiran atau mengurangi, nah kita bikin suasana riang, kegiatan riang, sehingga kita juga bisa melupakan sensasi-sensasi ya. Nah itu akhirnya nanti dengan sendirinya itu sakit kepala tidak akan datang. Sensasi sakit kepala tidak akan datang, artinya kita menjadi fresh saja seperti itu. Oke teman-teman ya, jadi intinya begitu cara mengatasi sakit kepala karena asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Oke, terima kasih ya atas like, subscribe, serta komennya. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Saya Sugito dari channel Berbagi Sehat. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Oke, terima kasih. Itu dulu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.